Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua tetap baik-baik saja. Hari ini kita sudah memasuki part 2 dari bab 3 dari pembelajaran kita yang kemarin, yaitu tentang perawatan jenazah, takziah, dan ziarah kubur dalam Islam. Minggu kemarin kan kita sudah mempelajari mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kematian sampai perawatan jenazah seperti apa. Dari memandikan, mengafani jenazah, mensolatkan, sampai menguburkan. Sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai takziah dalam Islam serta ziarah kubur dalam Islam. Takziah berasal dari kata bahasa Arab azza yu'azzi yang berarti berduka cita atau berbelasungkawa atas musibah yang menimpa. Adapun menurut istilah, takziah adalah mendatangi keluarga orang yang meninggal dunia dengan maksud menghiburnya dengan menganjurkan supaya mereka bersabar terhadap takdir Allah dan mengharapkan pahala dari ridhonya. By the way, takziah apabila ditulis dengan bahasa Indonesia tentunya menggunakan huruf K pada tengahnya, T-A-K. Tetapi jika kita membacanya dengan normal harusnya dengan huruf Ain, takziah. Ain, kan? Goin, ain, goin, itulah. Nah, takziah ini sebaiknya dilakukan sebelum jenazah dari orang yang meninggal itu dimakamkan. Jadi ketika kita datang ke sana, kita bisa membantu keluarga orang yang ditinggalkan dalam mengurus jenazah. Takziah ini merupakan salah satu amal ibadah yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man syahidal janazata hatta yusalli 'alaiha falahu qirat, wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratan." Qila, "Wa mal qiratan?" Qala, "Mislul jabalainil azimain." Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkannya, maka baginya 1 qirat. Lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dimakamkan, maka baginya 2 qirat. Kemudian ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan 2 qirat? Rasulullah SAW pun menjawab, 2 qirat itu semisal dengan 2 gunung yang besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentunya ketika kita bertakziah kepada keluarga dari orang yang meninggal, ada adab-adab tertentu yang harus dilaksanakan. Adab-adab ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendoakan orang yang meninggal dunia. Mendoakan ini baik kalian menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Banjar, bahasa Indonesia, terserah. Yang penting intinya mendoakan. Yang kedua, menghindari pembicaraan yang dapat menambah kesedihan keluarga. Dalam hal ini misalnya kalian ketika bertakziah malah kalian gibah membicarakan, kamu tahulah si anu tuh bahari buku talon aku banyak benar. Bukan saatnya. Ditahan dulu. Kalau misalnya si orang yang meninggal itu punya hutang, misalnya kalian bisa tagih kepada keluarga setelah selesai pemakaman. Atau gibah-gibah yang kadang tidak kita sadari kita sedang membicarakan si orang yang meninggal itu. Gak usah lah, kan kita fokus mendoakan saja. Ketiga, menghindari gelak tawa dan canda di tengah kesedihan keluarga yang ditinggalkan. Misalnya ketika kalian membicarakan sesuatu yang mungkin lucu, tapi itu bukan saatnya. Kayak gak ada waktu lain aja. Nanti-nantilah kalau misalnya kalian ingin bercanda di luar saja. Walaupun kalian dalam hal ini tidak membicarakan si mayit. Keempat, mengusahakan turut serta dalam menyalatkan jenazah dan mengantarkan si jenazah ke kubur. Itu jika kalian mampu, terutama bagi laki-laki hal ini sangat dianjurkan. Kalau misalnya untuk perempuan ingin mengikuti ke kubur, pastikan harus ada mahramnya. Kelima, membuatkan makanan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tetapi karena kebiasaan kita di sini adalah si keluarga yang ditinggalkan itu yang membuatkan makanan, Ibu pernah dengar hal ini agar orang-orang ini lebih ikhlas dalam mendoakan si jenazah. Hal ini tidak apa-apa juga. Tetapi kalau misalnya adatnya yang mengikutinya ini juga tidak apa-apa. Tetapi alangkah bagusnya ketika kalian berkunjung atau bertakziah kepada keluarga yang ditinggalkan, kalian bawalah sesuatu apapun itu yang mungkin dapat menghibur atau menyenangkan si keluarga. Keenam, memberikan bantuan kepada keluarga yang ditinggalkan. Hal ini sama seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya pada yang kelima. Kita bawa apa aja, kayak buah-buahan misalnya, kan itu otomatis banyak tamu. Kalau misalnya kita membawakan buah, otomatis kita membantu si keluarga ini dalam menghidangkan kepada tamu-tamu yang datang. Ketujuh, berpakaian rapi, sopan, dan menutup aurat. Kalian tahulah
kadar pakaian yang sopan, rapi, dan menutup aurat itu seperti apa, karena kita semua kan manusia yang berakal ya. Kedelapan, menghibur pihak keluarga yang ditinggalkan agar tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan serta diberi keteguhan iman. Nah, jadi itu tadi pembahasan mengenai takziah. Berikutnya kita akan membahas mengenai ziarah kubur dalam Islam. Secara bahasa, ziarah artinya berkunjung, sedangkan kubur artinya kuburan atau makam. Jadi yang dimaksudkan dengan ziarah kubur yaitu mengunjungi makam atau kubur seseorang untuk memanjatkan doa dan memintakan ampun kepada Allah. Pada awal-awal Islam, pada zaman Rasulullah, ziarah ini sebenarnya pernah dilarang karena ditakutkan akan menggoyahkan iman, seperti misalnya seseorang ziarah ke makam wali-wali dan kayak kita tuh meminta misalnya guru berikan ulun ini. Nah, itu kan jatuhnya malah jadi syirik. Tetapi karena di masa sekarang kan kita sudah tahu bahwa kita berkunjung kepada makam wali itu untuk berdoa. Dan ketika kita berziarah kubur tentunya ada adabnya juga seperti takziah yang tadi. Yang pertama adalah ketika berziarah kubur hendaknya berwudu terlebih dahulu. Apalagi kalau misalnya kita ziarah ke kubur ingin membaca Yasin, ingin membaca apapun itu untuk mendoakan beliau, otomatis kan yang akan kita baca itu Al-Quran. Nah, maka akan lebih bagus kalau misalnya berwudu. Kedua, ziarah kubur dilakukan dengan ikhlas dan tujuan beribadah kepada Allah. Ketiga, sesampai di pintu kuburan, ucapkan salam sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW dengan mengucapkan salam kepada ahli kubur. Keempat, tidak banyak bicara mengenai urusan dunia ketika berada di kuburan. Kayak kita fokus untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Jangan malah ngomong ini, malah ngomong itu, kayak gak ada tempat lain aja. Kelima, pada saat berziarah hendaknya tidak boleh menginjak-injak atau duduk di atas makam. Dan kita sangat dianjurkan ketika berada di pemakaman itu berjalan dengan lemah lembut, jangan hantak-hantak, paham lah? Jangan melangkah dengan keras, itulah bahasa Indonesianya. Keenam, tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas seperti menciumi atau menyapu dengan tangan ke kuburan tersebut dengan tujuan misalnya untuk meminta hal yang menuju kemusyrikan. Berikutnya, berdoa untuk keampunan dan kesejahteraan si mayit di alam barzah dan akhirat. Justru itu tujuan kita berziarah sebenarnya. Lalu, tidak boleh menggunakan makam sebagai tempat makan, tempat duduk-duduk, tempat istirahat di makam orang lain. Dan yang terakhir, tidak berjalan melangkahi kuburan. Ya, cukup itu saja materi kita pada hari ini. Berikutnya kan kita akan melaksanakan UTS sebagaimana clue yang telah Ibu berikan kepada kalian semua. Untuk simpulan materi hari ini, pertama mengenai takziah. Takziah ini merupakan bagian dari ibadah, dan takziah bagusnya dilakukan ketika si jenazah ini belum dimakamkan agar kita bisa membantu keluarga yang telah ditinggalkan oleh si mayit. Dan untuk ziarah ke kubur, pada masanya dulu ziarah ke kubur ini kan dilarang, tetapi sekarang sudah diperbolehkan karena udah banyak orang yang melek mengenai hal-hal yang kita sebut dengan kemusyrikan. Nah, ketika kita ziarah ke kubur, fokuslah untuk mendoakan si mayit. Jangan membicarakan hal-hal yang tidak-tidak dan jangan kayak gak ada akhlaknya. Oke? Sekian itu saja materi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!